Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib dan isya Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Bahagia sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan sesudah melakukan sholat jamaah maghrib. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, kita telah sampai pada ayat 34 surat Ali Imran. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'. Wallahu sami'un alim. Di dalam ayat 34 ini menceritakan antar keterkaitan 4 tokoh penting yang disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu ayat 33 dengan dzurriyyah, keturunan mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwa manusia membawa misi penting. Misi penting itu apa? Untuk mewujudkan tugas kekhalifahan. Begitu pentingnya tugas kekhalifahan ini, maka keberadaan manusia di bumi ini, di dunia ini ikut menjadi penting. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan semua ini, kita semua ini penting ada. Ya, keberadaan kita ini sangat penting. Dan karena pentingnya keberadaan manusia itulah maka kita mendapatkan tugas tambahan untuk mendukung tugas pokok tadi, yaitu melakukan regenerasi atau tugas berketurunan. Jadi di antara bagian dari tugas khalifah itu adalah berketurunan. Itulah yang dimaksud oleh pembawa acara tadi dengan tujuan yang universal. Artinya kita semua ini Bapak Ibu memang mendapatkan mandat untuk berketurunan. Karena itu agama memerintahkan kita untuk menikah. Ya. Jadi menikah itu selain untuk menyalurkan fitrah, hasrat biologis, juga yang tidak kalah penting adalah untuk melahirkan generasi. Bahwa ada pasangan yang tidak dikaruniai oleh Allah keturunan, itu tentu pengecualian. Ya. Barangkali dia diuji dengan bentuk ujian seperti itu. Tetapi secara umum tugas kita
adalah untuk membangun dan menciptakan generasi. Nah, 4 tokoh yang sudah kita sebutkan, kita bahas kemarin di ayat 33 itu, memberikan keteladanan kepada kita semua terkait dengan membangun generasi mereka masing-masing. Cuma karena materinya mungkin sudah terlalu lama ya Bapak Ibu ya, maka coba barangkali kita ulang sedikit tentang siapa keempat tokoh yang dimaksud itu. Di surat Ali Imran ayat 33 Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Itulah 4 tokoh yang disebutkan. Mereka ini menjadi contoh kepada generasi setelahnya tentang bagaimana mereka membangun peradaban bersama anak keturunannya. Yang pertama adalah Adam. Innallaha astafa Adama. Ya. Adam itu adalah pembuka, perintis. Karena dia membuka dan merintis, maka dia meletakkan dasar-dasar peradaban umat manusia. Tetapi ada 2 hal yang populer di mana Adam menciptakan, mengawali peradaban manusia itu. Dimulai dari bertani, yang kemudian dilanjutkan dengan berternak. Nah, jadi bertani dan berternak itu merupakan bagian terpenting pada kisah sekaligus menjadi visi Adam alaihi salam beserta zurriyahnya. Karena tadi kita sudah menjelaskan tentang keterkaitan antara 4 tokoh itu dan generasinya masing-masing. Dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Sebahagian dari generasi itu saling mewarisi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita mempelajari dan mendengarkan informasi tentang bagaimana Adam mendidik generasinya, mendidik dzurriyahnya melalui peradaban bertani dan berternak, maka kita oleh Quran diinformasikan lagi tokoh yang kedua. Siapa itu Bapak Ibu? Nuh alaihi salam. Jadi kalau Adam itu meletakkan dasar-dasar peradaban berpakaian, berternak, bertani sebagai peradaban pembuka, ya. Jadi tadi kita sudah jelaskan Adam itu membuka, meletakkan dasar-dasar peradaban. Yang paling pertama sekali Adam mengajarkan anak-anaknya cara menutup apa Pak? Menutup aurat. Dengan kata lain cara berpakaian. Jadi sudah sejak awal dulu kita sudah belajar berpakaian. Lah kalau hari ini tidak berpakaian itu identik dengan apa Pak kalau tidak berpakaian itu? Ya mohon maaf, identik dengan kurang tidak normal. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu memang berpakaian dan itulah yang menjadi dasar-dasar pengetahuan yang diajarkan Adam kepada zurriyahnya. Barulah setelah itu cara mencari makan. Cara mencari makan yang diajarkan oleh Adam dalam kisahnya itu ada 2 hal yang penting, adalah berternak dan bertani.
Itu di mana berternak bertani itu Bapak Ibu? Di darat. Jadi urusan darat itu sudah selesai pada masa Nabiullah Adam alaihis salam. Lalu berikutnya datanglah Nuh melanjutkan. Karena urusan darat itu sudah disampaikan oleh Adam, maka tugas Nuh itu adalah mengenalkan peradaban maritim, peradaban laut. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Buatlah olehmu bahtera dengan pengawasan dan petunjuk dari kami. Memang tidak bicara soal laut, tapi bahtera itu untuk apa Bapak Ibu? Ya untuk bertahan hidup di laut. Jadi kalau Adam itu peradabannya peradaban agraria, maka Nuh itu mengajak kita membangun peradaban maritim. Karena harus kita akui Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam laut itulah terdapat sumber makanan yang sangat melimpah. Coba Bapak Ibu kita renung-renungkan. Kita itu kan tidak pernah melepas bibit ikan ke lautan, betul ya? Tetapi hampir semua manusia itu mengkonsumsi ikan. Tidak pernah kita melepas bibit ikan. Kita itu malah melepas racun ya Pak ke lautan itu. Racun apa Pak yang dilepas? Ya hasil limbah pabrik, plastik. Jadi kita itu kalau tidak segera menyadari, buang sampah sembarangan, termasuk lewat di jembatan malam-malam, pas sepi tidak ada orang, kemudian buang plastik. Nah ini kalau masuk ke dalam lautan, itu berarti kita juga punya andil di dalam mencemari lautan. Di dalam lautan itu menjadi sumber makanan yang sangat melimpah, sumber oksigen, bahkan menjadi jalur transportasi. Semua fungsi laut ini Bapak Ibu sumber makanan, jalur transportasi. Gara-gara itu kadang-kadang negara-negara ini juga saling berebut apa Pak? Ya berebut lautan. Indonesia itu termasuk negara yang diberkahi oleh Allah dengan lautan yang sangat luas. Ya, tetapi negara kita masih kewalahan memanfaatkan ikan-ikan sumber daya yang ada di lautan yang sangat luas itu yang masuk dalam wilayah Indonesia. Sehingga kadang-kadang karena perahu-perahu kita itu cuma bisa sampai pada radius sekian mil, ya kita tidak mampu memaksimalkan potensi laut yang kita miliki. Maka kalau anak-anak kita kuliah ada yang tertarik dengan laut, jangan dihalangi Pak, didukung agar mereka menjadi bagian mewakili kita umat manusia melaksanakan tugas sebagai khalifah, melaksanakan isyarat yang telah disampaikan oleh buyutnya zaman dahulu kala, yaitu Nuh alaihissalam. Agar apa? Agar mereka memperhatikan lautan. Kalau Adam itu membangun kekuatan hidup di darat dengan berternak, bertani, bertanam, maka Nuh bertahan dan membangun hidup di atas apa Pak? Di atas laut. Ini menandakan bahwa manusia itu harus mempelajari dan mengenal lautan. Cuma ya kadang-kadang kita ini ya jujur saja,
Kadang-kadang pengetahuan kita itu sudah sampai di bulan. Bahkan sudah sampai di planet Mars. Bahkan lebih dari itu. Tetapi pengetahuan kita masih sangat gelap terhadap misteri yang ada di dalam lautan. Jadi kita itu seolah-olah sudah menjangkau planet-planet yang lain, tetapi isi bumi kita sendiri belum sepenuhnya kita pahami. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan kata lain, kalau peradabannya Adam itu peradaban syajarah, peradaban pepohonan, peradaban tumbuhan. Maka datanglah Nuh melanjutkan peradaban itu menggunakan syajarah tadi. Loh, bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh itu kan berasal dari kumpulan pepohonan. Jadi Adam dan Nuh itu satu kesatuan misi kenabian. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita sudah berpakaian, sudah pandai cara mencari makanan, kita tahu cara mencari makanan di darat, kita tahu cara mencari makanan di laut. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita belajar berinteraksi antara satu dengan yang lain. Kalau individu saja ya interaksi antar individu. Tapi kalau sudah interaksi banyak orang maka muncul nanti kecakapan atau usaha untuk saling mempengaruhi. Muncul keinginan untuk mengatur orang lain, ya kan? Muncul keinginan untuk bekerja sama dan seterusnya. Kalau baik ngajak kerjasama, tapi kalau tidak baik, apa Pak yang muncul kalau tidak baik? Menindas. Ya, jadi semua orang tuh ingin mempengaruhi sebetulnya. Saya juga sekarang sedang mempengaruhi panjenengan loh ini Pak. Bapak Ibu juga mempengaruhi saya, iya kan? Nah, tapi kalau yang baik itu namanya kerjasama. Saya di sini, panjenengan di situ. Coba Pak, panjenengan tidak mau bekerja sama. Saya sendiri di sini, panjenengan pulang sana. Wah, saya jadi apa? Ya, saya tidak jadi apa-apa kalau tidak ada orang lain. Itu namanya kerjasama. Tapi kalau tidak baik itu munculnya penindasan. Maka datanglah yang ketiga. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Ibrahim itu mengajarkan apa? Ibrahim membangun peradaban politik di mana Ibrahim memainkan peran pada relasi antara rakyat dan penguasa. Tetapi penguasanya ini penguasa yang tidak baik. Dialah Namrud. Sementara Ibrahim bersama pengikut-pengikutnya itu memposisikan diri sebagai rakyat. Lalu datanglah nama Imron. Ini bukan nabi Bapak Ibu. Adam nabi, Nuh nabi, Ibrahim nabi, tapi Imron para ulama sepakat dia bukan nabi ya. Ya dianggap atau diposisikan sebagai orang soleh. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita sudah bisa berpakaian, kita sudah bisa mencari makan di darat maupun di laut, kita sudah punya pengetahuan untuk cara berinteraksi, cara bergaul, cara bekerja sama. Hal berikutnya yang perlu dan penting untuk kita perhatikan apa Bapak Ibu? Apa berikutnya? Membangun
keluarga. Dan itulah yang ingin disampaikan Quran melalui wa ala imrona alal alamin. Nah, keluarga. Baru setelah itu nyambung. Jadi memang ayat 34 ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus diberi pengantar oleh ayat 33. Jadi yang terakhir tadi apa, Pak? Keluarga. Di dalam keluarga itu ada satu pemeran penting. Ya, kadang-kadang diabaikan, tetapi dialah yang menjadi simbol keluarga. Siapa itu? Quran menyebutnya dengan dzurriyah. Hampa keluarga itu tanpa ada dzurriyah. Dzurriyah itu menjadi poin penting di dalam sebuah keluarga. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, selain dzurriyah, Quran juga ternyata menyebut anak itu dengan beberapa nama. Apa, Pak? Ada yang ingat tidak? Selain dzurriyah, Quran menyebut anak dengan sebutan gulam. Ya. Bi gulamin halim, bi gulamin alim. Itu anak semua. Ketika Quran bicara anak menggunakan kata gulam, maksudnya Quran ingin menyampaikan bahwa anak-anak itu, masing-masing anak itu punya potensi. Ya, maka kadang-kadang saya itu prihatin kalau ada masjid terlarang untuk anak-anak. Tidak boleh membawa anak-anak. Waduh ya. Lah terus anak-anak kita tahu masjid di mana? Iya kan? Sampai dibuatkan tempat sendiri untuk berjamaah. Khusus anak-anak. Tapi tidak boleh di masjid. Lah kalau mereka dijauhkan dari masjid, terus potensi potensi dia untuk beriman, beribadah, mengenal masjid itu bagaimana? Ya cuma juga saya tidak sepakat kalau cuma ngajak anak ke masjid lalu ditinggal. Menjadilah anak itu lari ke sana kemari, mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah itu juga tidak pas. Jadi sebenarnya bukan dilarang membawa anak-anak. Mungkin himbauannya diubah ya Pak ya. Ya harap, apa itu istilahnya Pak? Harap. Tapi konon orang Indonesia itu nggak suka Pak diperintah-perintah. Jadi kalimatnya tidak suka dilarang. Jadi jangan pakai dilarang membawa anak. Tapi gunakanlah harap memperhatikan anak masing. Nah itu pas kalau begitu. Jangan dilarang. Nah kalau kayak saya, seorang bapak yang anaknya selalu pengen ikut. Kalau dilarang ke masjid anak-anak itu berarti saya juga tidak ke masjid. Kalau sekali dua kali ya enggak. Tapi kalau berhari-hari, berbulan-bulan saya tidak ke masjid. Ya rasanya kok juga tidak nyaman kalau tidak ke masjid itu. Jadi itu gulam. Setiap anak punya potensi. Termasuk potensi yang berbeda-beda. Panjenengan tentu sudah sangat hafal karena sudah pengalaman punya anak. Dan setiap anak-anak kita itu tentu punya potensi yang tidak sama. Ada yang pertama potensinya di bidang A. Anak kedua potensinya di bidang C. Dan seterusnya. Selain gulam, Quran juga menyebut anak itu dengan nama ibn atau banin. Banin itu juga anak. Tetapi kalau Quran menyebut anak dengan nama banin, itu Quran ingin menjelaskan tentang sikap orang tua terhadap anak. Ya. Jadi apa visi kita?
atau apa visi orang tua terhadap anak-anaknya, itu dijelaskan Quran melalui kata banin. Ya kan? Loh, hubungan kita dengan anak itu apa saja? Ya dibaca nanti Pak ayat-ayat yang ada baninnya di dalam ayat itu. Sekali waktu Quran menjelaskan bahwa di antara keterkaitan anak dengan orang tua itu adalah anak menjadi penolong orang tua, khususnya di hari tuanya. Itu di antaranya ada 4 ya, tapi di waktu lain insya Allah kita menjelaskan itu. Cuma coba kita perhatikan Bapak Ibu, semakin kesini zaman kehidupan kita ini kan semakin beragam ya. Anak-anak kita hari ini, kalau dulu mungkin cari kerjanya kemana Pak? Ke Solo, ke Magelang, jauh-jauh ya ke Semarang. Tapi sekarang ini Pak, jangkauan anak-anak kita untuk mencari pekerjaan itu sudah melampaui bayangan kita. Sudah sampai di Kalimantan, sampai di Papua, sampai di Sumatera, bahkan sampai pula ke negeri yang lain. Wah, jadi besok kalau kita tua, ini hidup bersama siapa kita ini Pak kalau tua besok ini? Anak-anak bukan karena tidak suka dengan kita, terpaksa oleh keadaan. Ya, kira-kira siapa yang akan menemani besok di hari tua? Sehingga ya dalam suatu obrolan di antara kawan itu mengatakan, barangkali sudah waktunya ya kita itu punya panti asuhan. Tapi isinya bukan anak-anak, isinya orang tua. Jadi mereka di situ dirawat, diberikan pengajian, dididik seperti anak-anak di panti yang berbasis pesantren itu. Dia panti asuhan tapi pesan. Nah kita juga butuh yang kayak gitu. Pesantren tapi santrinya para lansia. Tapi sekarang bukan lansia loh Pak namanya. Sudah diubah. Tidak menggunakan lansia lagi. Apa Pak istilah sekarang tuh ya? Kaum senior. Nah sekarang istilah baru kaum senior. Ya. Jadi penting bagi kita sudah mulai memikirkan tempat-tempat untuk memelihara kaum senior, gitu ya. Ya, loh kalau di Jepang itu Bapak konon anak-anak di sana tuh udah nggak ngerawat orang tuanya. Dia tidak tinggal manggil orang-orang Indonesia di antaranya, lalu digaji. Kamu rawat bapak ibu saya, nanti saya beri gaji. Loh apa tidak berat merawat orang tua yang bukan orang tua kita itu? Ya berat Pak, tapi kan cari pekerjaan dan itu dibayar tinggi. Ya kalau sudah bicara penghasilan tinggi ya dari yang tidak mau menjadi suka. Maka bertahun-tahun bekerja di sana, merawat para kaum senior-senior tadi, tidak pulang-pulang ke negaranya karena sudah merasa nyaman di sana. Wah, jadi itu juga termasuk kebaikan orang Indonesia. Dia bisa menyayangi, memperlakukan kaum senior dengan sangat baik. Sehingga tenaga-tenaga kerja kita, tapi tenaga kerja profesional Pak. Jadi para sarjana di bidang keperawatan, mereka diberikan pendidikan konseling bagaimana berhadapan, bergaul dengan para lansia, kaum senior, maka gajinya tinggi, bukan alumni SMA, rata-rata sudah punya skill sarjana ditambah skill tambahan. Nah berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita isya pukul berapa ya? 40 berapa Pak? Oh lah ini sudah 45, 46. Ya nambah satu lagi kalau begitu. Sobi
Sobi itu juga anak, sobiyun. Kalau Quran menggunakan kata sobiyun untuk anak, itu maksudnya agar orang tua membangun, mendidik mental anak-anaknya. Jadi orang tua itu tidak boleh hanya melahirkan dan memberi makan Bapak Ibu. Ada kewajiban tambahan mendidik, membentuk mental anak-anaknya, generasinya agar menjadi generasi yang bermental apa Pak? Ya bermental baik. Bermental baik itu contohnya apa? Ya jujur, rajin, pengertian, berperasaan, kuat, apalagi Pak? Tabah. Ya yang dikhawatirkan kalau sekarang itu anak-anak kita, generasi kita yang tidak kokoh mentalnya. Dapat dapat kesusahan sedikit saja. Enggak usah bandingkan kita dulu Pak. Mereka ini dapat tantangan sedikit saja itu langsung mengeluh. Dapat tantangan sedikit saja langsung apa Pak? Bunuh diri, ya mohon maaf. Jadi ya ringan-ringannya stres, depresi begitu ya. Saya kira sudah waktunya kita untuk sholat isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada hal yang 5 menit lagi, bukan ini Pak. Oh astagfirullah. Baiklah, kita bersyukur. Lanjut Pak kalau begitu ya. Iya. Setelah sobiun itu ada atiflun. Kapan Quran menyebut anak dengan kata tifl? Ya, ketika Quran ingin menyampaikan kepada kita semua para orang tua bahwa didiklah anak-anakmu itu dari aspek seksualitas. Tapi jangan salah paham, bukan diajari seks, tidak Pak. Diajari bahwa kamu itu perempuan, bajumu itu harus baju perempuan, tidak boleh telanjang di depan orang. Walaupun dia masih sangat anak-anak, tapi namanya mendidik itu tadi. Identifikasi dirinya sendiri. Kamu itu laki-laki itu harus bekerja keras, tidak boleh cengeng, tidak boleh manja. Kamu itu laki-laki kalau sudah 10 tahun sudah harus ibadah dan seterusnya. Jadi itu tuh pesan Quran terhadap kita semua para orang tua ketika menyebut anak dengan kata tiflun. Maka di dalam Quran itu kan ada ayat yang di dalam kata tiflun itu memerintahkan kepada para orang tua agar anak-anak itu tifl tadi harus minta izin apabila ingin masuk ke kamar orang tuanya, terutama pada 3 waktu itu. Dan 3 waktu yang dimaksud itu adalah waktu-waktu di mana orang tua umumnya istirahat. Jadi memang Pak, anak-anak itu harus punya kamar sendiri. Ini juga menjadi pesan secara halus kepada kita semua bahwa finansial keluarga itu penting. Lah kalau enggak punya finansial gimana Pak mau bikin kamar? Ada kawan saya bercerita, rumah saya itu pokoknya enggak sampai 10 meter Pak. Persegi loh ya. Kamarnya itu sangat kecil dengan jumlah saudara 8. Ya saya itu ingin tanya cara kamu kalau tidur saja kan tergeletak di mana saya bisa ya Pak. Tapi maksudnya bagaimana ya cara punya anak 8 kamar tidur 1 itu. 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, tapi kan ruang tamu sudah jadi ruang keluarga juga. Berarti Bapak Ibu yang berbahagia secara tidak langsung ayat-ayat Quran yang di dalamnya ada kata tiflun memberikan kita satu perintah untuk membuatkan anak-anak itu kamarnya sendiri, tidak tidur bersama orang. Nah tapi kalau enggak punya dana, nah itu dia Pak persoalannya. Ya kalau kita tidak punya dana ya harapannya negara terlibat, negara
Siapa yang kesulitan mempunyai rumah, sini kita bantu. Ya kan enaknya begitu ya Pak ya. Kita tidak bisa membayangkan Pak 20 tahun ke depan apakah anak-anak kita ini masih bisa beli tanah di Jogja ini. Tidak usah 20 tahun, sekarang saja udah kesulitan Pak nyari. Saya pernah bawa dana sekian nyari-nyari yang pas itu nggak ada, kurang. Jadi wah ya Allah, UMR kita segitu, UMR yang sebulan saja tidak cukup mendapatkan 1 meter. Nah, terus gimana kita tinggal? Apa di apartemen Pak besok kita tinggal itu anak-anak kita itu ya? Karena sudah tidak ada lahannya lagi. Ada tapi kita tidak mampu membeli. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada walad, masih ada zuriyah, tapi insya Allah di lain waktu lagi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.